Magnetic disk. Magnetic disk adalah piringan dari plastik atau logam yang menggunakan proses magnetisasi untuk menulis ulang, mengakses data, dan sebagai media penyimpanan data. Contohnya adalah hard disk, chip disk, dan floppy disk. Sebuah read-write head berada di atas setiap permukaan platter atau permukaan magnetik yang berputar. Semua head terpasang pada sebuah disk arm yang menggerakkan semua head sebagai satu kesatuan. Permukaan sebuah platter dibagi menjadi circular tracks yang kemudian dibagi lagi menjadi sectors. Kumpulan tracks yang berada pada satu posisi arm membentuk sebuah silinder. Saat disk sedang digunakan, drive motor berputar dalam kecepatan tinggi. Biasanya drive berputar sebanyak 60-250 kali per detik atau RPM atau rotation per minute. Umumnya, drive berputar pada 5.400, 7.200, 10.000, dan 15.000 RPM. Kecepatan disk memiliki dua bagian. Yang pertama adalah transfer rate, yaitu kecepatan aliran data antara driver dan komputer. Dan yang kedua adalah positioning time atau random access time, yang terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah seek time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menggerakkan disk arm ke silinder yang diinginkan. Dan yang kedua adalah rotational latency, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk sektor yang diinginkan agar memutar disk head. Solid state disk atau SSD adalah memori non-volatile yang digunakan seperti hard disk. SSD memiliki karakteristik yang sama dengan hard disk tradisional, tapi tidak memiliki bagian yang bergerak. Lebih cepat karena tidak memiliki seek time atau latency, menggunakan daya yang lebih sedikit, lebih mahal dari hard disk tradisional, memiliki kapasitas lebih kecil, dan mungkin memiliki masa pakai yang lebih pendek daripada hard disk. SSD tidak memiliki disk head dan sebagian besar tidak menggunakan disk scheduling. Magnetic tape merupakan sebuah pita yang disimpan dalam gulungan dan dililit atau diputar ulang melewati write head. Dibutuhkan waktu beberapa menit untuk berpindah ke tempat yang benar pada tape. Setelah diposisikan, drive tape dapat menulis data dengan kecepatan yang hampir sama dengan disk drive. Di struktur, model magnetic disk drive dialamatkan sebagai array satu dimensi besar dari logical blocks. Logical blocks adalah unit transfer terkecil. Array satu dimensi dari logical blocks dipetakan ke sektor-sektor disk secara berurutan. Sektor 0 merupakan sektor pertama dari lintasan pertama pada silinder terluar. Pemetaan berlangsung secara berurutan mulai dari silinder terluar ke terdalam. Dengan menggunakan pemetaan ini, logical blocks dapat diubah menjadi alamat old style disk yang terdiri dari cylinder number, track number di dalam silinder, dan sebuah sektor number di dalam track. Namun pengubahan ini sulit dilakukan. Ada dua alasan, yaitu yang pertama adalah sebagian besar disk memiliki beberapa sektor yang rusak, tapi pemetaan menyembunyikan dengan mengganti sektor cadangan dari tempat lain di disk. Yang kedua, jumlah sektor per track tidak konstan pada beberapa drive. Semakin jauh dari bagian tengah disk, track akan semakin panjang dan memiliki semakin banyak sektor. Track di zona terluar biasanya menampung 40% lebih banyak daripada track di zona terdalam. Komputer mengakses disk melalui dua cara, yaitu yang pertama adalah host attached storage atau IO ports, dan yang kedua adalah network attached storage. Host attached storage merupakan penyimpanan yang diakses melalui port IO lokal. Perintah IO yang memulai transfer data ke perangkat penyimpanan yang terpasang pada host adalah membaca dan menulis blok data logis yang diarahkan ke unit penyimpanan yang teridentifikasi. Network attached storage adalah penyimpanan yang tersambung ke jaringan. NAS memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data dari jaringan melalui Remote Procedure Call Interface. Remote Procedure Call atau RPCS dilakukan melalui TCP atau UDP melalui jaringan IP, yang biasanya melalui LAN. Storage Area Network atau SAN adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol penyimpanan serta menghubungkan server dan unit penyimpanan. Untuk disk drive, menggunakan hardware secara efisien berarti memerlukan waktu akses yang cepat dan bandwidth disk yang besar. Untuk magnetic disk, waktu aksesnya terdiri dari dua komponen yang penting seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu seek time dan rotational latency. Bandwidth disk adalah jumlah total yang ditransfer dibagi dengan total waktu antara request layanan pertama dan penyelesaian transfer terakhir.
FCFS scheduling. Bentuk disk scheduling yang paling sederhana adalah algoritma first come first serve. Algoritma ini adil tapi tidak memberikan layanan yang tercepat. Contohnya pada antrian 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Headnya dimulai dari 53. File FCFS akan dimulai dari 53, lalu ke 98, ke 183, 37, 122, 14, 124, 65, dan 67 dengan total pergerakan head sebanyak 640 silinder. Pergerakan dari 122 ke 14 lalu kembali ke 124 merupakan contoh permasalahan di FCFS scheduling. Jika request untuk silinder 14 dan 37 dapat dilayani terlebih dahulu sebelum atau setelah request untuk silinder 122 dan 124, maka total pergerakan head dapat dikurangi dan kinerjanya dapat ditingkatkan. SSTF scheduling. Algoritma shortest seek time first memilih request dengan seek time yang paling sedikit dari posisi head atau memilih request tertunda yang paling dekat dengan posisi head. Pada contoh ini, untuk SSTF akan dimulai dari 53, 65, 67, 37, 14, 98, 122, 124, lalu 183 dengan total pergerakan head sebanyak 236. SSTF scheduling merupakan bentuk dari shortest job first atau SJF scheduling sehingga dapat menyebabkan sebuah request menunggu untuk waktu yang lama. Misalnya ada dua request pada antrian untuk silinder 14 dan 186. Apabila pada saat request ada pada silinder 14 sedang dilayani dan muncul request baru yang dekat dengan silinder 14, maka selanjutnya request baru itu yang akan dilayani terlebih dahulu daripada silinder 186 sehingga request untuk silinder 186 bisa saja akan terus menunggu. SCN scheduling. Pada algoritma ini, disk AM akan bergerak mulai dari salah satu ujung disk ke ujung yang lain sambil melayani setiap request yang ada pada silinder-silinder yang dilewati. Di ujung yang lain, arah gerak head akan berbalik dan berlanjut melayani request. Pada contoh ini, misalnya disk AM bergerak ke arah 0 dan dimulai dari 53, jadi pada SCN akan dimulai dari 53, 37, 14, lalu 0. Setelah itu, akan berputar balik ke arah sebaliknya dengan dimulai dari 0, 65, 67, 98, 122, 124, 183, dan 199. CSCN scheduling atau Circular SCN Schedule merupakan variasi dari SCN yang memberikan waktu tunggu yang lebih seragam. SCN Scheduling juga head dari salah satu ujung disk ke ujung yang lain sampai melayani setiap request yang ada pada silinder-silinder yang dilewati. Tapi setelah tiba di ujung disk, head akan langsung kembali ke awal disk tanpa melayani request apapun pada perjalanan kembali. Look Scheduling. Look Scheduling dan C-Look Scheduling adalah bentuk dari SCN Scheduling dan CSCN Scheduling yang tidak bergerak dari salah satu ujung disk ke ujung yang lain, melainkan hanya bergerak sejauh request terakhir dari setiap arah dan langsung berbalik arah. Disk manajemen. Disk manajemen, swap space management, disk cost, dan storage implementation. Format kanji kita kerja mengisi disediakan data khusus struktur untuk masing-masing server. Struktur Java untuk suatu server biasanya terdiri dari header area data, maka biasanya berkurang 512 bits. Swap space management. Manajemen swap space ini adalah tugas tingkat rendah lain dari sistem operasi. Ruang disk digunakan sebagai perpanjangan dari memori utama oleh memori virtual. Seperti yang kita ketahui, maka bahwa akses disk jauh lebih lambat daripada akses memori. Dalam manajemen swap lain kami menggunakan ruang disk, sehingga secara signifikan akan menurunkan sinkronisasi sistem. Disk cost itu adalah suatu jawaban dari masalah kesenjangan kelajuan disk memori dengan CPU.
memiliki kapasitas besar jika beberapa disk yang memiliki kapasitas kecil dan juga mendistribusikan jangka di disk tersebut sedemikian rupa. Di ray triangle, ray pada rectangle ini memakai sekumpulan disk dengan stripping di level blok. Tanpa adanya redundasi, maka dari itu ia hanya menyimpan dan melakukan stripping blok bahkan di dalam sejumlah disk. Level 1 ini adalah disk Bayron, memasukkan atau menduplikat masing-masing disk. Langkah-langkah ini bisa memberikan perlukan terhadap pengejaran disk. Namun, jumlah disk yang diperlukan juga berubah menjadi 2 kali lipat. Maka dari itu, datanya menjadi sangatlah mahal. Ray level 2. Ray level 2 ini adalah perorganisasi dari error classification code atau disebut ECC. Seperti di memori server ECC yang dimana pendefinikan itu terjadinya error memakai varietas bit. Ray level 3. Ray level 3 adalah suatu perorganisasi yang dengan varietas bit hyperlapse. Level 4 ini adalah suatu perorganisasian dengan varietas blok hyperlapse, yakni memakai stripping data di level blok. Level 5 itu adalah suatu perorganisasian dengan varietas blok hyperlapse yang tersebar. Level 6 itu untuk ray level ini dinamai juga dengan redundasi P plus Q seperti halnya pada ray level 5, namun menyimpan semua informasi redundan tambahan yang dia berguna untuk mengaktifasi kejadian kegagalan dari sejumlah disk yang secara bersamaan. Level 10 itu biasanya juga disebut dengan RAID 1 kebanggal atau RAID 1 danggal, mirip dengan RAID 1. Jumlah perbedaannya adalah penggunaan level yang dibalik. Level 50 itu juga disebut dengan level 5 kebanggal, merupakan kombinasi blok level stripping dan jaring bal dengan distribusi yang dari ray 5. Ray 50 membutuhkan minimal 6 hard disk. Terakhir level 60 juga disebut merupakan kombinasi blok level stripping dari ray bal dengan distribusi rapi dari ray 6. Ray 60 membutuhkan 8 hard disk. Memory card implementation. Untuk mencapai penyimpanan seperti itu perlu implementasi informasi yang diperlukan pada beberapa perangkat penyimpanan dengan model kegagalan independen. Beberapa pembaruan harus dikoordinasi sedemikian rupa sehingga tidak akan menghapus semua salinan status dan kami pulih dari kegagalan. Family score implementation itu yang pertama successful complication, kedua variant, ketiga lokal variant.